Adik-adik, jumpa lagi dengan aku, Kak Yohana di Ceriaku, Cerita Alkitabku. Adik-adik, kakak mau cerita pada hari ini, tapi kakak mau lihat dulu semuanya sudah tersenyum. Nah, adik-adik kakak mau cerita tentang kota yang terbesar di padang gurun Negeb. Ada yang bisa tebak? Iya, kalau yang sudah tebak betul, kakak kasih jempol. Benar, Beersheba. Nah, adik-adik, tempat ini adalah tempat perjanjian yang kita kenal di Kitab Kejadian. Kota ini disebut pertama kali di Kitab Kejadian. Nah, di kota ini terjadi perjanjian antara Abraham dan Abimelek dan juga Ishak, putra dari Abraham dengan Abimelek. Adik-adik, tahu nggak kalau Beersheba itu dari bahasa Ibrani, dibagi dari dua kata. Ber yang artinya sumur dan Sheba yang artinya perjanjian. Seperti yang tadi kakak bilang, kalau Beersheba ini terjadi asal-usulnya dari perjanjian antara Abraham dan Abimelek serta Ishak yang membangun benteng di sana dengan Abimelek. Nah, tadi cerita itu ada di Kejadian 26 ayat 23 sampai 33. Adik-adik bisa baca ya nanti di rumah. Nah, adik-adik, kota ini dibangun oleh Daud. Ditemukan juga sumur-sumur yang digali oleh Abraham dan juga Ishak ketika mereka berada di sana. Siapa yang sudah pernah lihat sumur? Coba lambaikan tangannya. Ada yang pernah ngambil air dari sumur? Rasanya jarang ya di sini. Tapi adik-adik, tempat itu menurut perjanjian lama, Beersheba itu kota paling selatan yang dihuni oleh orang Israel. Nah, Beersheba termasuk tanah milik suku dari Simeon dan suku Yehuda. Adik-adik, tidak hanya itu, di sana juga Beersheba itu dia menjadi tempat Elia ketika bersembunyi dari Isabel yang memerintahkan pembunuhannya. Kemudian putra-putra dari Samuel juga menjadi hakim-hakim di sana. Adik-adik, apalagi yang terjadi di Beersheba? Nah, Saul, raja pertama juga yang membangun benteng ketika berperang dengan Amalek. Adik-adik, Nabi Amos menyebutkan bahwa Beersheba itu menjadi tempat yang berkaitan dengan penyembahan berhala. Dan setelah itu pada waktu pembuangan Babel, kota ini ditinggalkan dan baru kembali dihuni setelah mereka kembali dari Babel. Adik-adik, tempat ini Beersheba ternyata adalah tempat yang sangat bersejarah. Dari cerita ini kita mau mengingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita lihat dari semua cerita tadi yang sudah kakak ceritakan, Beersheba ini begitu berarti bagi orang Israel. Mulai dari apa tadi? Tempat perteduhan, tempat bersembunyi, berteduh. Kemudian sumber airnya, sumur-sumurnya itu berguna bagi kebutuhan orang banyak. Adik-adik, kita mengingat bahwa penyertaan Tuhan selalu ada buat kita di sepanjang masa dan selalu beserta kita. Kita mau ingat hal itu ya adik-adik, bahwa penyertaan Tuhan selalu di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, gitu ceritanya. Kita mau berdoa sekarang, kita mau meminta Tuhan, kita bersyukur atas penyertaan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih melalui kota Beersheba kami bisa ingat bahwa penyertaan Tuhan selalu sepanjang masa di dalam hidup kami. Kami mau terus bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu.
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sampai jumpa adik-adik di cerita berikutnya di Ceriaku, Cerita Alkitabku. Bye!